Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana. Saya akan memenuhi tugas metodologi penelitian dan saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Di sini ada macam-macam desain penelitian. Ada correlational, casual, comparative, experimental, survey, action research, historical, types of research design, ethnographic. Jadi sebelumnya desain penelitian ini adalah pedoman dalam melakukan proses penelitian, diantaranya adalah menentukan instrumen pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisa data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat diharapkan akan dapat membantu penelitian dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Kita sudah menjelaskan tadi macam-macam desain penelitian sebagai berikut ya. Satu, ada riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakukan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Dan berikut ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain: satu, independent variable merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua, dependent variable adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, ada experimental condition, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, ada control condition atau grup yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Yang kelima, ada confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan tapi tidak diukur namun harus disebut. Inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Yang keenam, ada uncontrolled variable yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Contoh, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Dan contoh lagi, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut, dapat diambil suatu argumen, yaitu satu, ada eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Yang kedua, ada pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Yang ketiga, penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Ada contoh lain, yaitu perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Dan inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Jadi untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksudkan dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi.
namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Dan di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset, baik merupakan simulasi diaturnya jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebutkan dengan metode eksperimental, sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampaknya menimbulkan efek dan juga kita bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya 2 petak jagung, di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan. Misalnya, satu ada tanpa pemupukan dengan 0,5 kg, pemupukan dengan 1 kg, dan pemupukan 1,5 kg. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg. Ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis penggambaran pada grafik ini yang menjadi satu, independen variabelnya adalah pemupukan dan dependennya variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. 2 ada kuasi eksperimental. Samakah dengan desain penelitian eksperimental? Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Jadi kuasi eksperimental ini dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing, karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat, pada saat itu belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Contoh lain pada investasi informasi teknologi atau IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produksinya sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya, apakah sebelum ada IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau one shot, possess no control group. 3. Casual comparative research. Casual comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian casual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative riset. Ada independen variabel pada penelitian komparatif, tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan perlakuan treatment. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan memberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara dua kelompok. Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statik seperti uji T, uji Z maupun uji covariance. Dan bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasilnya
yang didapatkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan independen variabel, dari hasil data yang dikumpulkan dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independen variabel. Berapa pertambahan independen variabelnya berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dan dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lain seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori yang mendukung. Dan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitasnya data harus reliabel, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan independen variabelnya. Dan kesimpulannya yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Dan contoh lainnya adalah dalam suatu penelitian yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebabnya adalah gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmen. Dan misalnya pada perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing. Tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian, adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah. Data yang tidak valid diungkapkan kembali, mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan, misalnya SI untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya, setiap ada perubahan fungsi lahan bisa diolah, sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlap berapa perubahan yang terjadi. Misalnya berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman, hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran, misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan. 4. Ada correlational research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, hubungan sebab akibat, tetapi causality menjadi adanya korelasi. Misalnya, tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi tidak bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan frosting atau pemalaman. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai, cari kategorial interval yang telah dibuat oleh orang lain. Cari referensinya, bangunan argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Penelitian yang merupakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel. Penelitian analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.